menunjukkan bahwa jika kita bermain uang logam seperti dia tadi bisa memunculkan beberapa kejadian. Kok bisa ya? Bisa banget. Yuk kita lihat penjelasannya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat dulu definisi dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan, suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Misalnya yang kita lihat dari video sebelumnya, yaitu pelemparan uang logam. Jadi kita melakukan percobaan pelemparan uang logam. Berikutnya, ruang sampel. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel, anggota dari suatu ruang sampel. Kita berikan notasi berupa huruf S besar, itu menyatakan titik sampel. Kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, setelah kita tahu penjelasan tentang definisi dari percobaan, kejadian, titik sampel, dan yang lainnya, pastinya sobat-sobat sudah pada tahu semuanya. Iya, dari pelemparan sebuah uang logam tadi ternyata kita mendapatkan kejadian, yaitu berupa angka atau gambar. Ya, jadi ada dua kejadian, angka atau gambar. Nah, bagaimana jika pelemparan uang logamnya itu tidak hanya satu, tapi bisa dua, bisa tiga, dan bisa empat? Wow, pasti teman-teman berpikirnya, banyak sekali kayaknya. Tenang, ada rumus cepatnya untuk menentukan banyaknya titik sampel dari beberapa uang logam, yaitu 2 pangkat N. 2 yaitu sebagai basisnya ya, basis berupa angka 2, menyatakan banyaknya sisi pada sebuah uang logam, yaitu ada 2, yaitu angka dan gambar. N, pangkat N adalah eksponen, menunjukkan bahwa banyaknya uang yang diuji cobakan. Misal 2 pangkat 1 artinya ada sebuah uang logam. 2 pangkat 2 ada 2 uang logam. 2 pangkat 3 jadi ada 3 uang logam yang diuji cobakan. Mari sobat, kita gunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi ya, 2 pangkat N. Nah, tentukan banyak sampel jika kita melempar 2 uang logam. Berapakah jumlah titik sampel yang akan kita dapatkan? Yuk kita lihat penjelasannya berupa audio yang sudah saya share ini. Sesi berikutnya sobat, kita akan berikan soal yang tadi sudah saya singgung, bagaimana kalau lebih dari satu uang logam. Bisa kita lihat ya di sini. Tentukan banyaknya titik sampel dari pelemparan 2 uang logam yang dilempar secara bersamaan. Jadi ada uang logam 1 dan uang logam 2. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita buat dahulu ya skemanya. Di sini ya kita buat skema untuk uang logam pertama dan uang logam kedua. Di setiap uang logam pertama ada sisi, angka atau gambar. Nah, di sini ya ada angka atau gambar. Nah, kita pasangkan dahulu dengan angka pada uang logam kedua, hasilnya angka-angka. Kemudian kita pasangkan uang logam pertama sisi angka dengan uang logam kedua dengan sisi gambar, hasilnya angka gambar. Berikutnya pada uang logam pertama itu kan gambar ya, baru kemudian uang logam keduanya angka, hasilnya gambar angka. Setelah itu uang logam pertama dengan sisi gambar kita pasangkan dengan uang logam kedua yaitu sisi gambar, hasilnya gambar-gambar. Jadi kita harus pelan-pelan dan satu-satu ya di sini ya. Jadi angka dahulu dengan angka gambar, baru uang logam pertama gambar dengan angka gambar juga dengan uang logam kedua satu-satu. Sehingga kita dapatkan ada 4 kemungkinan yang akan muncul dari 2 uang logam yang dilempar secara bersamaan. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Ya,
Kalau kita menggunakan rumus, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi sama ya, ternyata hasil manual sebenarnya hasil menggunakan rumus. Wah sobat, ternyata matematika itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Apalagi bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, walaupun hanya melemparkan uang logam saja, ternyata kita bisa mendapatkan suatu rumus. Nah, rumus kejadian ya. Demikian sobat, penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan salam pendidikan.